banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan, bahkan tidak sedikit yang mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan pesan-pesan ilahi, sehingga hamba-hamba Tuhan boleh kembali ke tempatnya masing-masing dengan penuh sukacita, bahkan kesaksian-kesaksian. Kalau kita mencermati, mengikuti dari grup peserta, sungguh sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tentunya berakhirnya acara ini tidak berhenti sampai di sini. Tetapi Tuhan menghendaki pada kita semuanya, untuk kita semuanya semakin mencintai kesucian, mencintai kekudusan, mempermanenkan kuasa Allah lewat Roh-Nya yang Maha Kudus di dalam diri kita, untuk kita semakin bangkit, semakin teguh di dalam iman pengharapan kasih kita kepada Tuhan, bahkan semakin mengobarkan api Roh Kudus untuk kita bersaksi dengan berakhirnya acara ini. Juga kita harus memiliki satu keubahan hidup. Kalau kita sudah disucikan, sudah dikuduskan, kita jangan kembali mengulang-ulang kesalahan, mengulang-ulang berbuat dosa, sehingga kemuliaan yang harusnya kita nikmati itu menjauh. Sedikit saya saksikan saat pemeteraian, saya tidak melihat si A, si B, siapa yang hadir, tapi saya merasakan. Saya itu melihat satu kayak kumpulan-kumpulan awan berarak-arakan, memenuhi tempat ini. Ya. Nggak tahu awan apa, tapi yang jelas itu gumpalan-gumpalan awan yang berarak-arakan berwarna biru. Saya bertanya dalam diri saya sendiri, apakah saatnya kita ini dipermuliakan ya? Apa saatnya kita ini sudah harus menikmati berkat-berkat Allah yang sangat luar biasa? Saya hanya bisa menyerahkan pada Tuhan apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita tuh mau dipermuliakan dalam waktu yang secepatnya, kita harus betul-betul memiliki keubahan, memiliki kesetiaan, mencintai penggembalaan dalam suka, dalam duka, kita berjalan bersama-sama. Karena apa? Karena dasar yang diletakkan adalah dasar yang sangat kuat, yaitu pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita jangan ragu-ragu, kita jangan bimbang. Supaya secepatnya kita dipulihkan. Kalau kita dipulihkan, kita bisa lebih lagi, lebih semangat lagi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang ini gencar-gencarnya, ya, di mana-mana menyaksikan bahwa Indonesia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lah kita yang sudah dididik, sudah dibekali dengan melimpah, kita jangan sampai kalah.
semakin mendekati hari Tuhan, semakin banyak masalah, semakin banyak pencobaan, semakin banyak ujian-ujian yang diizinkan Tuhan terjadi atas diri kita, atas setiap umat manusia. Semakin berat hari-hari yang kita hadapi. Tapi kita harus tetap tenang. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap teguh. Karena kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Amin. Bersama-sama kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 2, nanti dibacakan ayat yang ke-19. Panggilan untuk ikut menderita. Ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Sudah kasih Tuhan. Kita harus menggarisbawahi. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Sudah kasih Tuhan. Rahasia firman Tuhan. Tuhan tidak sembarang mempercayakan rahasianya kepada orang lain. Amin. Tidak mempercayakan kepada orang lain. Tuhan tahu siapa yang layak dipercaya. Kalau beberapa minggu yang lalu Bunda saksikan bagaimana Pak John Kawiso ya dalam penglihatannya mau membawakan tasnya saja tidak boleh. Apalagi membuka isinya. Percayakan itu kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Jadi rahasia besar di akhir zaman tidak bisa dipercayakan pada sembarang orang. Kalau dia tidak memiliki kecintaan kepada Tuhan, kalau dia tidak memiliki pergumulan khusus, Tuhan tidak akan percayakan itu. Oleh sebab itu, kita yang di sini dididik sedemikian rupa, dididik untuk merobek tirai daging, untuk mematikan segala bentuk hawa nafsu. Semata-mata apa? Supaya kita itu dipercaya oleh Tuhan, menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya, hamba-hamba yang bisa meyakinkan orang lain. Dan cakap mengajar. Membangkitkan semangat, mampu memberikan motivasi yang benar, mampu mengarahkan jemaat-jemaat untuk semakin hari semakin bertumbuh dewasa, ibadahnya semakin hari semakin mengarah pada kesempurnaan hidup. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan itu berat. Sejak kita masuk di sini dididik sedemikian rupa, baru masuk beberapa minggu, beberapa bulan sudah puasa 3 hari 3 malam. Enggak cukup sampai di situ, masih disuruh ngulang lagi. Sangat luar biasa. Sudah kasih itu. Oleh sebab itu saudara kasih. Kita yang dididik ini harus betul-betul mampu menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, menjadi orang-orang yang cakap mengajar, mendidik, membimbing, supaya kita bersama-sama dipermuliakan. Karena apa? Ya karena pengajaran kita ini dinantikan banyak orang di luar. Saatnya kita dipermuliakan.
Mari bersama-sama kita kawal kemuliaan yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Ayat yang ke-19 dibacakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu meterainya. Kalau kita sudah bersama-sama merasa dimeterai oleh Allah, mari permanenkan meterainya Allah. Jangan sampai kita ada yang gugur lagi. Jangan sampai ada yang kita gagal lagi. Karena apa? Karena kita dikenal oleh Allah. Kalau kita tidak dikenal sebagai miliknya Allah, mustahil kita itu bisa bertahan sampai sekarang ini di tempat ini. Karena menurut pemandangan orang, tempat ini tidak ada semaraknya. Bahkan seringkali diri kita sendiri bertanya-tanya. Silakan duduk Mas Yuda. Seringkali bertanya-tanya. Aku ini mau jadi apa? Di pastor ini mau jadi apa? Nanti masa depannya bagaimana? Dan banyak kalau kita mau jujur, masalah-masalah yang kita hadapi, apa yang menjadi unek-unek kita, yang menjadi sungutan kita, itu kasih Tuhan. Semuanya itu sudah disucikan, semuanya sudah diperdamaikan dan nggak bisa diungkit-ungkit lagi. Tapi mari kita bersama-sama mengarahkan pandangan kita ke depan bahwa visi dan misi dari gereja kita ini betul-betul yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Bertahan. Kalau beberapa hari yang lalu Bunda sempat singgung, jangan ada yang liar, bahaya. Sekalipun saudara melayani di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Ini firman Tuhan. Sabda Tuhan. Jadi nggak bisa dibuat main-main. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dicintai Tuhan, yang dikenal Tuhan, yang dibela Tuhan. Sampai pelayanannya pun yang tidak kompromi dengan dosa itu disayang Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengenal miliknya. Dan Tuhan sudah memeteraikannya. Dan Tuhan menghendaki. Kelihatannya galak. Kelihatannya. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti itu. Demikian juga tokoh-tokoh kegerakan. Hierarki yang selama ini kita pergumulkan, yang kita nanti-nantikan. Nanti kalau sudah bekerja juga sangat luar biasa. Tokoh-tokoh kegerakan yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Seandainya kalau saat ini dipertemukan dengan kita, sudahkah kita siap? Oleh sebab itu, mencintai kekudusan, mencintai kesucian, itu harus betul-betul ada di dalam diri kita. Supaya kita tidak memiliki pemikiran yang salah. Supaya kita tidak dicacat. Sudah kasih Tuhan. Karena Tuhan itu kaya dengan rahasia-rahasia ilahi. Maka lewat hamba-hamba yang dikasihinya, rahasia itu dibukakan.
sedikit demi sedikit untuk dipahami. Karena mustahil Allah bekerja dengan sendirian tanpa lewat hamba-hambanya, mustahil. Nah, lewat para hamba-hambanya ini Tuhan percayakan rahasia, Tuhan percayakan kuasa, Tuhan percayakan pengurapan. Itu diberikan hanya kepada umat yang dikenalnya, umat yang dipercayainya, dan tidak bisa sembrono. Dibaca Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1, Mas Yuda. Ya, ayat ini yang kita nanti-nantikan. Kitab terbuka. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, Ya. berselubungkan awan, Ya. dan pelangi ada di atas kepalanya, Ya. dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus? Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Sudah kasih Tuhan. Seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Begitu kemuliaannya sangat luar biasa. Janji-janji Tuhan ada padanya. Kepalanya, di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari. Begitu kasihnya sangat luar biasa. Dia sangat memahami apa yang dirasakan oleh umat manusia. Dan kakinya bagaikan tiang api. Itu kasih Tuhan. Sangat luar biasa. Dalam tangannya yang memegang gulungan kitab kecil. Kitab kecil. Yang terbuka, artinya rahasia firman Tuhan, rahasianya Allah itu tidak ada yang terselubung. Dia sangat memahami. Sudah kasih Tuhan, ini yang kita tunggu-tunggu. Sudahkah kita siap untuk mendampingi? Kalau kita tidak mencintai kekudusan, tidak mencintai kesucian, apakah kita bisa mendampingi nanti? Dengan kemuliaan Allah yang menyertai. Dengan rasa firman Tuhan yang bagaikan pedang bermata dua. Silakan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, ayo mari bersama-sama kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan, jangan seperti babi yang sudah dimandikan, kembali lagi pada kubangannya, berbuat dosa lagi, buat pelanggaran lagi, yang mencuri masih suka mencuri, gak pernah sadar, gak pernah bertobat, ya. Yang suka ngerumpi, yang membicarakan tetangganya, tetap gak bisa berubah. Kasih Tuhan, gak bisa kita menghadapi nanti. Ini hamba Allah yang diurapi Tuhan, yang dididik secara khusus, yang ditempa secara khusus, yang diuji secara khusus. Oleh sebab itu Tuhan itu sangat berkenan. Kan apa? Karena hamba Tuhan ini hamba yang memiliki penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Dia mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Bukannya ujuk-ujuk terus dipakai Allah seperti ini. Tidak. Itu pun dijalankan penuh dengan tantangan. Seperti pelomba. Lawan-lawannya juga enggak sedikit. Seperti pelomba. Dan menang. Dia fokus
dalam perlombaan itu. Perlombaannya Allah, dia menang. Karenanya Allah mempercayakan rahasianya kepada hambanya yang turun dari surga ini. Dipercayakan semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu sedikit demi sedikit rahasia firman Allah dibukakan kepada kita supaya kita itu paham, supaya kita tercelik, supaya kita itu melihat bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Dalam kiprahnya, kita baca dalam Ulangan, Mas Yuda. Ulangan ya, pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-49. Ayat 49. Ya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, Ya. dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Terus? Suatu bangsa yang garang mukanya, Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua, dan tidak menghiraukan orang tua-tua, dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. ya, terus? Yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu, atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. Cukup, terima kasih Tuhan. Ini cara kerjanya. Tidak ada kompromi dengan kejahatan. Tidak ada kompromi dengan dosa. Baik yang dosa yang dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ya, akan dikupas tuntas. Oleh sebab itu sudah kasih Tuhan, karena waktunya sudah semakin dekat, hari Tuhan, kita harus betul-betul mempermanenkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Dosa-dosa kita sudah disucikan, sudah ditebus, kita sudah diperdamaikan. Kita sudah dimeteraikan, kita sudah dikuduskan. Ini harus betul-betul kita permanenkan, kita kawal, jangan sampai hidup kita ini dikelabui oleh bentuk hawa nafsu daging, keinginan-keinginan dunia, rayuan-rayuan iblis. Mari kita bersama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan, pasrah bongkoan kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam diri kita? Supaya meterainya Allah itu tetap permanen di dalam diri kita. Jangan sampai kita bilang, Tuhan, 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 aku menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu. Tuhan katakan, aku tidak mengenal Engkau. Orang nggak pernah sadar, karena mengulang-ulang kejahatan, mengulang-ulang dosa, menyanyiakan pengorbanan Tuhan. Terima kasih. Kalau tokoh-tokoh kegerakan nanti dalam kiprah pelayanan seperti itu, ya, seperti Raja Wali, yang garang. Ya, sudah kasih Tuhan, saya 2 kali kena cakarnya burung elang sama burung hantu. Ya, ini sampai sobek, sampai membekas sampai sekarang ini. Itu sudah mencengkeram. Begitu kuatnya. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bangsa yang bahasa tidak dikenal, yang begitu ganas ketegasannya, sepertinya tidak mengasihi orang tua, tidak.
Justru karena orang-orang yang menyanyiakan kemurahan Tuhan, orang-orang yang menyanyiakan pengorbanan Tuhan, akan diporak-porandakan. Sebab itu masih ada kesempatan untuk kita terus bergaul akrab dengan Tuhan, terus berjuang. Mari kita kawal, ya, apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya kita itu betul-betul menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena seorang hamba Tuhan, saudara kasih Tuhan, tidak sembarangan. Menjadi hamba Tuhan tidak sembarangan untuk berbicara. Kalau Tuhan katakan diam, diam. Kalau Tuhan suruh bekerja, bekerja. Ingat itu. Bagaimana Romo mendidik. Saat kita masih duduk di bangku belajar. Saya ingat betul, ya, kalau Romo ngobrol-ngobrol sama saya banyak tanya. Kalau ditanya, Gus, kamu nanti di mana? Oh, sembuh, manut, saya bilang seperti itu. Ya lek kowe kok tadi pendeta, kowe ojo rabi bakul soto ya, bilang gitu. Lah, sudah itu. Kowe berkobar-kobar membentang firman Tuhan ning mburi kok bojomu ning ngarep tuh soto. Tuh kan itu. Jadi pendeta jadi pendeta 100%. Jangan jadi pendeta seperti sales. Ya, didikan, tempaan. Yang begitu dahsyat yang diizinkan Tuhan terjadi dalam diri saya. Ambok beberapa kali orang datang ke tempat ini nemui saya dipengaruhi begini-begini aluweh. Ya. Mau konferen, mungkin ada utusan dari Surabaya datang ke sini, buat prak makan, masuk ke sini, ke belakang, saya kawal. Oh, ini yang STT BKWI ya. Bapak dari mana? Saya itu survei. Mau mengikuti konferen itu survei dulu. Saya tahu. Kok berani Pak begini-begini, aluweh, saya bilang seperti itu. Tujuanmu datang ke sini apa? Maksudmu apa? Kalau nggak berkenan silakan keluar. Terima kasih itu. Seringkali saya hadapi hal seperti itu. Karena apa? Karena saya yakin saya dilahirkan di tempat ini, saya diberi makan di sini. Dan ini adalah tanah kelahiran saya. Ambek wong ngomong apa ya? Ya. Gak tertarik. Kemarin datang sini gini. Udah. Ini acara sakral, acara kudus. Sudah. Tidak kasih Tuhan. Orang di luar itu seperti itu. Jangan kita enak-enak merasa aman, tidak. Tapi saudara harus betul-betul memiliki kasih, memiliki keberanian. Menyambut mereka dengan baik, menolak mereka dengan halus. Lah sudah kasih Tuhan. Karena apa? Karena semata-mata saya itu ingin dipercaya oleh Tuhan. Lah apa dipercaya Tuhan? Ya saya berbagian rumah tangga kok. Sejak dulu sampai sekarang bagian rumah tangga terus. Ngader wong iki padha melayu terus. Bagian rumah tangga itu bagian basah, banyak duitnya. Siapa yang mau monggo daftar. Berarti Bu Sondang ini juga sudah kenyang, ya toh. Bang Rusman ya sudah kenyang. Nah, sudah. Apalagi beliau itu selagi waktu mendampingi Romo itu kan setiap hari kemana-mana kan udah banyak lah, saya percaya itu. Banyak rahasia-rahasia, banyak didikan yang diberikan, ya toh. Juga banyak dimarahi juga, saya kira ya sudah kenyang. Tapi kalau saya seneng Bang, kalau dimarahi Romo itu seneng saya.
Romo itu sangat sayang dengan saya. Kadang-kadang kalau malam saya rengeng-rengeng, bukan lagunya ayah tapi lagunya Romo. Ini tangisannya seorang murid. Murid yang bodoh, wis iteng, rambutnya putih, ya toh, rambutnya apa-apa. Tinggal Romo gak nang Bali-Bali. Lah, ini yang jadi pergumulan saya, ya sudah kasih Tuhan. Bahwa wis nang Bali, nang wis nang dikiamat nih, wis nang rampung gitu loh. Masa entah dalam mimpi, entah dalam perjumpaan, ketemu saya itu diem bae. Apa te Romo ngene wis diem bae. Sudah kasih Tuhan. Nah, tapi saya yakin bahwa beliau selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Sekalipun beliau kemana-mana, kita itu di dalam hatinya. Jadi kita nggak usah khawatir, ya toh. Amin. Hari semakin berjalan. Nanti beberapa minggu kemudian sudah masuk bulan Juli. Saya nggak punya keyakinan nyalangi duit. Kalau duitnya soke kayak minggat. Jangan ada, ya. Jangan ada yang khawatir. Saudara itu dikenal oleh Tuhan. Saudara sudah dimeterai oleh Tuhan. Saudara yakin bahwa pembelaan Allah pasti terjadi. Kita tidak akan dipermalukan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, saudara menjadi orang-orang yang dipercaya. Dari perkara yang kecil, lek dikongkon, ya duitnya balik noleno susuke. Gue ngapusi saya, nyoh, tak kasih, nggak tahu kamu ngapusi saya kok. Bagaimana ya urusan mbak Tuhan? Saat membantu kamu ngapusi saya silakan urusan dengan Tuhan. Nah sudah kasih Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan itu. Allah yang sangat memiliki rahasia itu sedikit demi sedikit dibukakan. Tokoh-tokoh digerakkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka penyelamatan umat manusia dari 5 benua. Ada dari timur, dan dari barat, dan dari Eropa, dan dari sini. Dikerahkan. Itu hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang dipercaya. Hamba-hamba yang betul-betul diperlengkapi oleh fasilitas surga untuk menjalankan rencananya Allah di muka bumi ini. Bagaimana dengan kita? Kita enggak memiliki apa-apa. HJ pasal 2 Mas Yuda. HJ pasal 2 ayat yang ke-5. Ayat ke-5. Ya. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Ya. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Terus? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Memenuhi rumah ini dengan segala kemegahannya. Coba dibaca ayat yang ketiga Mas Yuda. Dari HJ 2 pasal 2 ayat yang ketiga. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel. Hagai pasal 2 ayat yang ketiga. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang?
Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Ini kondisi kita. Di pemandangan orang luar kita ini tidak ada artinya. Yang mendengar ada acara penyucian, pendamaian, pemeteran, pengudusan. Ada yang tanya, mendengar, tidak hadir. Sudah kasih Tuhan. Dana yang banyak. Takut nanti kalau berkorban, takut kalau begini, sudah kasih. Nggak mungkin terjadi, nanti mesti membebani begini-begini. Itu kartu lama. Tapi saya bersyukur dari kita yang kecil ini, kita bisa berbuat sedikit demi sedikit, dikumpulkan banyak, dan acara selesai semuanya beres. Amin. Kalau itu bukan Tuhan yang bekerja, nonsen itu terjadi. Betul, saudara. Masih adakah semaraknya di sini? Pengerja tinggal berapa gelintir? Siapa-siapa orangnya? Orangnya sudah pada lemah semua, ya toh? Udah nggak bisa bekerja, nggak ada pelayanan di sini pengerjanya. Wih, pokoknya banyak. Itu kartu lama. Kartu lama. Pengerjanya adanya seperti ini. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita kok dipercayakan visi yang besar. Ya, sudah kasih Tuhan. Sangat luar biasa Tuhan pada kita ini. Kasihnya sangat luar biasa. Kemurahan anugerahnya sangat luar biasa dipercayakan kepada kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bangun. Kembali membangun pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwasanya kita yang kecil ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kita masih dipercaya oleh Tuhan. Jadi jangan takut. Kita banyak bergumul, kita banyak berdoa, kita banyak memohon petunjuk kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan sangat dekat sekali. Pekerjaan yang besar itu sangat dekat sekali. Kita harus memiliki kuasa. Kuasa itu bisa kita peroleh kalau kita tuh hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Karena tanpa kesucian dan kekudusan mustahil kita itu bisa melihat Allah. Karena bagi orang suci adalah suci adanya. Apa itu? Yaitu firman Tuhan. Ini suci adanya. Pembangunan tubuh Kristus yang ke-1 suci adanya. Oleh sebab itu, para pelaksana, para SDM-SDM-nya harus adalah orang-orang yang memiliki kesucian dan kekudusan. Karena tanpa kesucian dan kekudusan, mustahil Tuhan akan percayakan pekerjaan besar. Oleh sebab itu, jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Jangan jemu-jemu saudara untuk memohon petunjuk kepada Tuhan. Supaya apa? Saudara kasih Tuhan. Supaya saudara itu menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau dari yang kecil, saudara gagal untuk berbuat pekerjaan Tuhan, mustahil yang besar itu saudara dapat menjalankannya. Sebab itu saudara kasih Tuhan,
Mari sekali lagi saya mengajak kepada kita semuanya. Saatnya kita bangkit. Saatnya kita mengobarkan api Roh Kudus. Saatnya kita menyongsong pekerjaan yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dengan penuh permohonan kepada Tuhan, semuanya itu akan dipercayakan kepada kita. Asal kita mau. Jadi, mari sekali lagi, cintailah kekudusan. Cintailah kesucian hidupmu. Jangan jadikan bait suci Allah yang rohani ini menjadi sarang penyamun. Karena hari Tuhan semakin dekat. Kiranya firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Biar Roh Kudus yang mengerjakan kita semuanya. Untuk kita semakin hari, semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan rasa ilahinya bagi kita semuanya. Kita bersama-sama naikkan satu pujian. Beri tanda di hidupku.